Santi? Kepala Santi pusing. Badan rasanya nggak enak, Ma. Iya, Ma. Kemarin juga Santi pusing. Badanmu panas sekali. Mama kan sudah bilang kalau tidak sehat jangan sekolah dulu. Santi kan ada ulangan, Ma. Biar ada ulangan juga. Kalau sakit bagaimana? Kan bisa minta izin. Izin. Enaknya ngomong. Kalau Santi nggak naik kelas gimana? Santi? Sebentar ya, San. Hen, tungguin Santi dulu. Kalau bisa, Ika pulang dulu. Mama sangat khawatir. Santi badannya panas sekali. Hubungi dokter. Ika pulang sekarang ya, Nak? Ika usahakan pulang secepatnya, Ma. Bagaimana penyakitnya, dokter? Tidak mau khawatirkan, tapi untuk sementara, Santi perlu banyak istirahat. Berikan Santi 3 kali sehari obat ini. Dan untuk sementara, Santi tidak perlu sekolah dulu, ya? Terima kasih, dokter. Ya, Santi. Permisi, Bu. Iya. Ika? Ya, Ma. Mama tidak tahu bagaimana caranya menebus obat buat adikmu ini. Andai kata papamu masih hidup, kita tidak akan sesusah seperti sekarang ini. Biar Ika usaha, Ma. Lagi? Ya. Santi, Hani, Iya, Ma. ayo cepat. Kenapa, Nak? Badan Santi panas. Kepala terasa pusing, Ma. Makanya, dokter juga sudah bilang Santi tidak usah sekolah dulu. Tapi Santi mau sekolah juga. Kalau begitu, Henny pergi sekolah dulu ya, Ma. Henny, Iya, Ma. pergi sekolahnya sendiri? Kak Ika kan sudah jalan. Mama kan mau antar Santi ke dokter. Kak Henny pergi dulu ya, San. Baik-baik di jalan ya. Iya, Ma. Lebih baik kita ke dokter, Yosan. Napas. Lagi. A. Ya, sudah. Saya anjurkan Santi untuk dibawa ke rumah sakit, sekaligus untuk dicek lebih teliti. Tapi dokter, mengapa
Apa ia harus... Tidak ada yang lebih baik buat Santi. Kecuali dirawat di rumah sakit. Berikan surat ini kepada kolega saya, Dr. Effendi. Dia sebagai dokter ahli di rumah sakit itu. Saya sependapat dengan Dr. Zainal untuk merawat Santi di rumah sakit. Apa penyakitnya begitu mengkhawatirkan sampai ia perlu dirawat di rumah sakit, dokter? Kalau ibu ingin melihat anak ibu sembuh, dan ini penting demi kesehatannya. Apa ia akan lama dirawat, dokter? Belum dapat saya katakan sekarang. Kita lihat perkembangannya. Santi memerlukan perawatan yang baik di rumah sakit. Ini bukan berarti ibu tidak dapat memberikan perawatan yang baik di rumah. Tapi di rumah sakit, dia akan mendapat pertolongan dekat dengan dokter dan langsung di bawah pengawasannya. Baiklah kalau begitu, dokter. Demi kesembuhannya. Mau kelas berapa, Bu? Kelas yang paling murah berapa, suster? Kelas 3, Bu. Rp2.000 satu hari, belum termasuk ongkos perawatan dokter dan obat-obatan. Jadi berapa, suster? Uang muka untuk 2 minggu, Rp45.000. Oh. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Bagaimana kalau pembayarannya belakangan saja, suster? Saya cuma petugas, dan ini sudah merupakan peraturan dari rumah sakit. Bagaimana, Bu? Masih banyak orang yang harus saya layani. Bagaimana ya? Suster Ana, ada apa? Sebenarnya, tidak perlu suster begitu kasar kepada ibu tadi. Saya kan hanya mengikuti peraturan. Lagian masih banyak pasien yang harus saya bantu. Maksud saya, cara suster menyampaikannya. Dalam ketiadaan, anak sakit, dia menjadi bingung, resah dan cemas. Kalau saja suster bisa merasakan kesusahannya, dan suster berada di tempat mereka, apa yang harus suster lakukan? Mungkin juga suster benar. Pinjam teleponnya ya, Pak. Silahkan, Bu. Tidak mungkin, Ma. Kenapa Mama saja dulu televisi di rumah? Maksud Ika? Untuk bayar biaya pengobatan Santi di rumah sakit, Ma. Dijual. Demi untuk Santi, Ma. Coba ibu hitung dulu. Terima kasih, Bang. Santi tidak akan lama tinggal di rumah sakit. Kalau sudah diperiksa dan ketahuan penyakitnya, tentu Santi boleh pulang. Paling juga 1 minggu. Santi takut tinggal sendirian, Ma. Cobalah berdoa dan minta kepada Tuhan supaya Santi cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi sama Kak Ika, Kak Heni, dan sama Nenek. Baik, Ma. Santi akan berdoa. Nah, Mama senang mendengarnya. Santi harus sabar. Karena orang sabar dikasihani Tuhan. Ya, Ma. Maaf, Bu. Dokter sebentar lagi mau periksa. Ibu tunggu saja di luar. Baik, suster. Ya. Mama pulang dulu ya. Nanti Mama kembali. Ya? Mama. Santi. Santi.
sayang. Sekarang Mama pulang dulu ya. Mama. Selamat siang, Suster. Selamat siang. Maaf, Suster. Ada yang dapat saya bantu? Tolong jaga dan rawat anak saya dengan baik. Tentu. Itu sudah menjadi kewajiban kami. Terima kasih, Suster. Ma, dokter bilang apa tentang penyakit Santi? Tidak bilang apa-apa. Kalau tidak ada sesuatu, mana mungkin dokter menahannya? Kalau selama ini Santi selalu berada di antara kita. Tapi malam ini dia sendiri. Jauh dari perhatian dan kasih sayang. Santi sering mengeluh. 1 jam sehari bertemu merupakan siksaan baginya. Di samping perubahan fisik, Santi juga selalu memperlihatkan sikap yang aneh. Dia selalu menelaah hidupnya yang lalu. Dan menanyakan papanya yang sudah meninggal. Maha suci Engkau ya Allah, Maha pengasih lagi penyayang. Berilah kami petunjuk bagi kesembuhan adik kami. Dan ampunilah dosa kedua orang tua kami. Dosa bapa kami yang sudah tiada. Amin. Boleh masuk ya. Heni sudah mendoanya. Apa iya Santi sakit? Iya, Nek. Sakit apa, Hen? Heni juga belum tahu. Yang pasti, Santi dirawat rumah sakit. Kesian Santi ya, Hen. Hen, kalau mendoa lagi, tolong titip buat Santi ya. Iya, makanya sembayang lagi, Nek. Gak rugi orang sembayang. Iya dah. Nenek mau sembahyang lagi. Kenapa Santi? Sakit? Nggak apa-apa kok. Ya, sudah. Santi merasa tidak bebas seperti di rumah dan merasa sepi sendiri. Ma, bilang sama dokter, Santi jangan disuntik. Santi takut disuntik. Santi juga minta pindah ke rumah sakit lain, biar Santi bisa bebas dan Mama boleh tunggu Santi. Santi, tentu saja itu tidak boleh. Mama belum tanya. Iya, baiklah. Nanti Mama bilang sama dokter. Santi senang mendengarnya, Ma. Mama akan lakukan apa saja demi kesenangan dan kesembuhan Santi. Baiklah, Bu. Saya usahakan obat suntik diganti dengan obat yang dimakan saja. Panasnya dapat dikatakan turun. Dan kami telah berusaha supaya Santi dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah sakit. Tapi untuk memindahkan Santi ke rumah sakit lain itu tidak mungkin. Maaf dokter, saya kira
Semua itu karena sifat manjanya. Satu hal perlu Ibu ketahui. Santi mungkin akan tinggal lebih lama lagi di rumah sakit. Dokter, Proses pemeriksaannya perlu dilanjutkan. Santi. Bagaimana, Santi? Kalau lagi sakit, rasa ngilu di kaki Santi menjalar ke seluruh badan. Barangkali karena Santi nakal, Santi dihukum Tuhan. Jangan bicara yang bukan-bukan. Kak Heni, Santi punya dosa sama Kak Heni. Ah, enggak. Santi enggak punya dosa kok. Mama, kalau Santi nakal, Santi dosa ya, Ma? Santi, Kapan Santi boleh pulang, Kak Ika? Tidak lama lagi. Mama bilang cuma 1 minggu. Sabarlah. Kalau Santi sudah baik, tentu boleh pulang. Santi sudah cukup sabar. 3 minggu di rumah sakit. Mama, tolong suster, tolong suster, tolong. Ada apa, Sri? Tolong suster. Diam ya. Nanti Mama juga sebentar datang, ya. Suster, tolong. Ika, Heni, pergi dulu. Nanti Mama belakangan. Iya, Ma. Kak Ika pulang dulu ya, San. Besok Kak Ika datang lagi. Kak Heni pulang ya, San? Ya, Kak Heni. Pulang dulu, Ma. Iya. Sabarlah, San. Cobalah berdoa kepada Tuhan supaya Santi cepat sembuh. Apa Santi masih tetap berdoa? Tiap malam, Mama. Capek Santi berdoa. Barangkali Santi banyak dosa, jadi disiksa Tuhan. Ini bukan siksaan, tapi ujian. Santi harus tabah. Kenapa cuma Santi yang diuji? Kenapa anak lain tidak? Karena Tuhan sayang padamu, Nak. Kalau begitu, Tuhan tidak sayang sama anak-anak lain. Tuhan juga sayang sama anak-anak lain. Tuhan kan Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi kenapa anak-anak lain tidak diuji? Kenapa cuma Santi?
Santi, lihat anak di sebelah sana. Dia juga sedang diuji. Sama seperti Santi. Kalau begitu, lebih baik Santi tidak usah disayang sama Tuhan. Santi tidak kuat. Santi tentu akan sembuh. Karena itu tetaplah berdoa. 3 minggu Santi terus berdoa. Sekarang Santi sudah capek. Tolong, Ma. Tolong Santi. Santi mau pulang saja. Santi tidak bisa tidur di sini. Baik, Mama akan coba bilang sama dokter, ya? Maaf, Bu. Waktu berkunjung sudah habis. Baik, suster. Ya. Mari kita berdoa, San. Maha suci Engkau, ya Allah. Engkaulah yang menyelamatkan. Dan dari Engkaulah kami harapkan keselamatan. Maha sempurna Engkau. Wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Mama, mungkin kita bisa anjurkan pada dokter agar berobat jalan saja. Maksudnya, Santi tinggal di rumah dan ke rumah sakit kalau perlu diperiksa. Betul. Kalau Santi dibawa pulang, ongkos rumah sakit pun akan berkurang. Kok Mama sudah lama tidak lihat kalungmu? Mama tidak mau kalau Ika membohongi Mama. Kalau sudah dijual, Mama tidak akan marah. Memang, Ika sudah jual. Dan uangnya untuk beli obat Santi. Mama sudah menduga. Dan satu-satunya barang yang tertinggal dari mendiang Papa cuma cincin ini. Maaf, Ma. Kalau Mama tidak keberatan. Mama mengerti. Kalau terpaksa, Mama akan menjualnya. Insya Allah, kalau kita ada rezeki, kita beli lagi, Ma. Ya, insya Allah.
Mama. Ika. Suster, saya dapat mengerti dan turut bersimpati atas penderitaan Santi. Suara Santi bagus sekali. Dan lagunya? Mungkin karena penyakit Santi dan hidup yang sepi di ruang ini membuat Santi menulis lagu yang Santi lahirkan buat Mama. Sebenarnya, Santi harus banyak istirahat. Tapi, saya dapat mengerti perasaan Santi. Kalau lagu ini direkam dan dijual, setidaknya bisa menghasilkan uang. Terutama untuk menambah biaya Santi di rumah sakit. Santi tidak bermaksud untuk menjual lagu ini. Dan maksud Santi untuk itu. Barangkali untuk selama hidup ini cuma lagu ini yang dapat Santi berikan dan tinggalkan untuk Mama. Dan kalau terjadi apa-apa pada diri Santi, Santi mau Mama selalu senyum. Senyum untuk Mama, Santi. Kenapa tidak ditinggalkan buat teman-teman dan anak-anak lain yang juga punya kehidupan sama dengan Santi, yang punya penyakit dan juga penderitaan semacam Santi? Baik, Suster. Santi janji, nanti kalau sudah selesai, akan Santi serahkan pada Suster. Dan terserah Suster untuk diapakan. Sementara, Suster jangan bilang sama Mama Santi ya. Nek. Ada apa, Hen? Sepi nggak ada Santi di rumah ya, Nek? Sepi banget. Kalau Santi sudah sembuh dan boleh pulang, apa Nenek mau merawatnya? Tentu, Nenek sayang sama Santi. Apa Nenek tidak pengen lihat Santi di rumah sakit? Pengen? Nanti yang dibilang sama Mama. Iya, Hen. Bilang sama Mama, Nenek kepengen ikut ke rumah sakit. Mama. Gimana, San? Baik-baik, Ma. Syukurlah. Mama, Santi sudah kangen sama semua. Santi kangen sama nenek? Nenek, iya, Ma. Santi sudah kangen sama Nenek. Coba Santi lihat, siapa di sana? Tuh. Santi. Nenek. Santi. Maafkan Santi. Santi anak nakal. Dan Santi banyak dosa sama Nenek. Kalau Nenek sembahyang, doakan Santi biar lekas sembuh. Iya, Santi. Nenek selalu berdoa supaya Santi lekas sembuh dan pulang ke rumah. Nenek sayang nggak sama Santi? Iya, Nenek sayang sekali sama Santi. Coba Nenek lihat botol itu. Santi benci selalu tusuk jarum. Coba Nenek lihat luka di paha Santi. Santi sekarang kurus dan pucat ya, Nek. Seperti juga bunga yang layu. Tidak, Santi.
Santi gemuk dan sehat. Nenek masih suka bohong. Maksud saya, agar Santi dapat berobat jalan, tinggal di rumah dan ke rumah sakit bila perlu diperiksa. Saya mengerti perasaan ibu. Tapi saya minta supaya Santi harus banyak beristirahat dan tidak dibolehkan banyak bergerak. Dijaga supaya lukanya jangan sampai kena infeksi. Ini obat pencegah infeksi buat Santi. Ini resep untuk obat lainnya. Ya. Hubungi kami kalau terjadi apa-apa. Terima kasih, dokter.